Selamat pagi teman-teman media semuanya. Hari ini kita melaksanakan peluncuran Global Adult Tobacco Survey atau GATS 2021. GATS ini adalah survei tentang kebiasaan merokok pada masyarakat yang sudah diselenggarakan untuk kedua kalinya. Yang pertama tahun 2011, yang kemudian diselenggarakan 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2021. Beberapa temuan penting yang ada dalam program GATS ini adalah bahwa memang prevalensi merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 1,8 menjadi 1,6. Akan tetapi jumlah kumulatif orang yang merokok itu justru meningkat menjadi kira-kira penambahan 8 juta orang. Ini adalah tantangan yang penting bagi kita semua untuk melakukan upaya-upaya dalam penghentian merokok. Hal lain yang kami dapatkan secara sosial ekonomi adalah bahwa ternyata angka yang digunakan untuk belanja rumah tangga rokok lebih tinggi daripada angka yang digunakan untuk belanja makanan bergizi. Ini juga sebuah tantangan secara sosioekonomi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar hal itu tidak terjadi. Yang lebih lanjut lagi bahwa jumlah perokok pasif meningkat menjadi 120 juta di seluruh Indonesia. Kemudian yang terpenting lagi juga bahwa angka promosi untuk rokok ini makin lama makin meningkat, baik melalui media sosial, baik melalui media elektronik maupun media yang lainnya. Yang paling signifikan adalah peningkatan melalui media internet, di mana dari tahun 2011 iklan di media internet itu hanya sekitar 1,9%. Itu naik 10 kali lipat menjadi 23,4%. Ini menjadi tantangan kita semua untuk melakukan berbagai macam konsep strategi untuk mencegah supaya rokok ini menjadi salah satu elemen yang harus kita bangun dan kita lakukan edukasinya. Karena itu saya mengharapkan beberapa hal harus kita perbaiki bersama-sama. Tidak cukup oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga yang terkait, juga kami minta bantuan kepada teman-teman media untuk mempromosikan merokok. Merokok itu tidak keren, bahasa yang akan kita gunakan untuk anak-anak muda. Merokok itu akan mengganggu kesehatan pada usia lanjut dan sebagainya. Karena komplikasi dari rokok membawa implikasi pada pembiayaan jangka panjang, terutama setelah mereka merokok beberapa tahun yang akan datang. Karena kita tahu bahwa dengan merokok maka resiko berbagai macam penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker itu meningkat setelah penggunaan rokok ini dalam waktu yang panjang. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, nanti ditambahkan oleh Mr. Parani dari WHO Representative of Indonesia dan dari Ibu Endang Sumbiwi sebagai Dirjen Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mr. Parani, will add something. Thank you, Bapak. A very good morning to you. Selamat pagi. We are very happy as World Health Organization that we have completed this Global Adult Tobacco Survey. These results of 2021 will help us compare with the previous 10 years ago in 2001. And that will help the government to come up with certain policy decisions and for implementation to make better control of tobacco. I appreciate the work of Government of Indonesia, Ministry of Health, and the whole team that was involved in doing the survey. Please use the data for your media reports. And in case you have any specific questions, happy to respond to that. There's a lot of work that is done on tobacco control in Indonesia, and there's a lot more work to be done because the target of SDG is by the year 2030, we need to have reduced the prevalence of tobacco by 40%. And that's a very tall order at this point based on the current data. However, if we all work together, including the media, we can do this, and we look forward to work with you all. Thank you. Terima kasih. Salah satu temuan yang baik dari survei ini adalah 2/3 dari perokok itu ingin berhenti. Nah, dari Kementerian Kesehatan, puskesmas sudah ada layanan untuk berhenti merokok. Untuk mereka yang ingin berhenti merokok, segera berhenti. Tetapi kalau ingin mengakses layanan, pemerintah sudah menyediakan juga layanan-layanan berhenti merokok di fasilitas kesehatan. Terima kasih, itu saja tambahannya.
Selamat pagi Pak Wamen, saya Mahardika dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan pertama adalah, kita tahu dari hasil survei ini peringatan bahaya merokok di bungkus rokok ternyata tidak berdampak signifikan terhadap menurunnya pengguna rokok di Indonesia. Apa sebabnya dan apa rekomendasinya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah Indonesia akan menandatangani konvensi pengendalian tembakau yang sampai saat ini belum dilakukan? Terima kasih. Iya. Bahkan tidak saja gambar yang harus tidak mempengaruhi mereka untuk berhenti merokok. Bahkan harga rokoknya pun itu tidak secara terlalu signifikan meningkatkan ketidakmauan mereka untuk tidak merokok. Kita sudah menaikkan cukai rokok sudah meningkat, harga rokok sudah tinggi, tetapi angka yang merokok tadi saya sampaikan meningkat 8 juta orang dari dalam kurun waktu 10 tahun. Kita akan terus berupaya untuk memperbesar gambar ini sehingga masyarakat lebih teredukasi. Dan apakah Indonesia akan menandatangani konvensi ini sedang kita godok, dan mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu komitmen kita untuk melakukan upaya untuk berhenti merokok. GATS ini adalah salah satu Global Adult Tobacco Survey 2021 adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk melakukan upaya-upaya tersebut sehingga kita nantinya merupakan bagian dari dunia untuk dalam upaya untuk menghentikan rokok ini secara masif. Selamat siang, saya Vidya dari Detik Health, ingin bertanya pada Pak Dante. Pertama, mengingat sekarang pandemi COVID-19 belum berakhir, kemudian juga muncul kabar temuan cacar monyet dan hepatitis di banyak negara. Apakah ada temuan terkait peningkatan konsumsi rokok ini terhadap imunitas Pak Dante? Seperti apa sorotan Kementerian Kesehatan terkait ini? Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, apakah pernah ada temuan soal kaitan stres dengan konsumsi merokok? Terlebih bagi perokok baru yang mungkin usianya masih belia. Mungkin juga ini terkait tadi temuan bahwa walaupun prevalensinya menurun, ternyata jumlah perokoknya justru meningkat. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana, apakah ada keterkaitan antara COVID? Penurunan imunitas Pak dari konsumsi rokok pada. Ya, penurunan imunitas dari konsumsi rokok. Tentu kita tahu bahwa dari rokok itu ada substrat-substrat karsinogenik, ada substrat-substrat dan radikal bebas yang aktif, yang akan menurunkan berbagai macam fungsi baik secara mekanik di paru-paru maupun secara sistemik di dalam sirkulasi tubuh. Dengan adanya rokok yang dikonsumsi terbukti bahwa kemampuan untuk melakukan eliminasi berbagai macam antibodi yang harusnya muncul pada saat infeksi itu menjadi menurun. Sehingga kita lihat bahwa infeksi paru-paru lebih banyak terjadi pada pasien yang merokok. Karena itu imunitas seluler dan imunitas humoral yang ada pada orang-orang yang merokok itu mengalami penurunan, sehingga tidak saja penyakit bukan infeksi seperti jantung, kardiovaskuler, ginjal dan sebagainya, tapi juga penyakit infeksi dalam hari ini yang disebabkan karena penurunan fungsi tubuh dalam melakukan eradikasi infeksi yang mungkin terjadi. Jadi tetap ada hubungan antara rokok dengan imunitas tubuh. Pertanyaan kedua mengenai merokok pada remaja. Rokok pada remaja memang kita terus melakukan upaya untuk melakukan evaluasi, melakukan ekspansi agar merokok pada remaja masih bisa diturunkan. Itu adalah salah satu amanat dari RPJMN. Semoga kita bisa melakukan penghentian merokok terutama pada anak remaja, karena kita tahu bahwa merokok pada remaja terutama karena iklan, dan iklan tersebut sebenarnya sudah kita batasi. Setiap stasiun TV, setiap media sosial tidak boleh melakukan iklan merokok, tetapi iklan secara terselubung itu masih tetap ada. Misalnya di internet tadi saya sampaikan ya meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan survei sebelumnya, dan iklan di dalam internet ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas remaja dalam rangka mereka melakukan mulai merokok. Tapi akan terus kita perangi model seperti ini. Kita tahu bahwa gerai merokok informal kira-kira ada 300.000 di seluruh Indonesia. Ya, di antaranya adalah gerai-gerai yang ada di warung, kemudian di toko-toko kecil dan sebagainya, itu sekitar ada 300.000
gerai di seluruh Indonesia, dan upaya itu harus dimaksimalkan dengan menambah edukasi yang lebih dari 300.000 sehingga kita bisa melakukan upaya untuk berhenti merokok pada remaja melalui pendekatan-pendekatan yang lebih milenial. Terima kasih. Selamat siang Pak Dante, saya Dini dari IDN Times. Berkaitan dengan tadi juga pelajar ya Pak ya, bahwa di sini kan surveinya 76,6% pelajar yang merokok mudah membeli rokok di luar seperti di warung, di kios, di jalan. Apakah nantinya ada regulasi yang lebih ketat Pak, seperti mungkin di luar, mungkin dengan membeli harus menggunakan KTP, dan bagaimana sejauh ini kolaborasi dengan Kemendikbud untuk menekan angka pemakaian tembakau pada pelajar? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pemakaian untuk tembakau juga naik atau tinggi ya Pak kepada untuk perempuan. Nah, ini bagaimana nih Pak dari upaya dari Kemenkes untuk menekan angka itu, dan mungkin ada dampak khususnya nggak sih Pak kepada untuk perempuan secara kesehatan? Terima kasih Pak. Jadi yang pertama tentang regulasi bagaimana merokok itu pembelian rokok pada pelajar. Kita sudah melakukan penetapan aturan bahwa di lingkungan sekolah tidak boleh ada, merupakan salah satu lingkungan yang bebas rokok, satu. Yang kedua, tidak boleh ada pelajar yang merokok pada saat ya, menggunakan pakaian seragam, itu pasti. Tetapi yang tidak bisa dihindari adalah sektor informal yang melakukan penjualan rokok retail perbatangan. Itu karena jadi harga rokoknya menjadi murah dan dapat dijangkau oleh para pelajar. Itu yang harus kita perangi bersama. Tetapi kalau melakukan kemudian regulasi bahwa merokok harus menggunakan KTP, berarti kita melakukan regulasi untuk menyetujui adanya rokok. Padahal kita sekarang sedang giat-giatnya untuk melakukan upaya-upaya supaya merokok itu tidak bisa semakin sulit untuk bisa didapatkan oleh masyarakat. Edukasi-edukasi yang ada di dalam gambar dan kemasan rokok, misalnya gambar akibat merokok, peringatan pemerintah secara tertulis dalam kemasan rokok, peningkatan cukai rokok, itu mudah-mudahan bisa mengatasi jumlah pembelian rokok di masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai dampak rokok bagi wanita, tentu ini sangat berdampak besar sekali. Walaupun angka laki-laki lebih tinggi, tetapi wanita ini juga mempunyai peranan secara medis ketika dia merokok. Salah satunya adalah fungsi-fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi akan menurun, kemudian kejadian-kejadian kanker dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya juga meningkat, terutama pada wanita-wanita yang berusia lebih sudah menopause, karena kita ketahui bahwa pada saat menopause itu akan terjadi penurunan hormon estrogen. Ketika hormon estrogennya turun, kemudian testosteronnya meningkat, dan pada saat itu resiko penyakit jantung meningkat, ditambah lagi dengan konsumsi secara faktor eksternal dengan merokok, maka kontribusi tersebut akan menyebabkan wanita pada usia menopause itu akan mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang belum menopause pada saat dia mengkonsumsi rokok. Tentu saja ini harus menjadi tanggung jawab kita semua agar melakukan edukasi secara lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat. Terima kasih. Pak, izin Pak, satu lagi Pak. Saya Tatang dari Harian Kompas, ada 2 pertanyaan Pak. Salah satu temuan menarik dari survei ini adalah yang menyatakan bahwa ternyata belanja untuk rokok itu lebih tinggi daripada untuk makanan bergizi. Ini kan sesuatu yang serius dan memprihatinkan gitu. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih tindak lanjut dari Kemenkes nantinya menyikapi hasil survei ini. Itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua mengenai rokok elektrik Pak. Karena ada anggapan sebenarnya ya, saya nggak tahu. Tapi dari beberapa teman yang saya temui bahwa seolah-olah merokok elektrik itu ada pemakluman gitu ya, dibandingkan ada pemakluman untuk merokok, untuk mengkonsumsi rokok elektrik dibandingkan rokok biasa. Sementara kan secara kesehatan ini kan sama-sama bahaya gitu. Bagaimana nantinya Kemenkes melakukan edukasi mengenai hal ini? Terima kasih banyak. Ya, salah satu yang memprihatinkan adalah bahwa merokok itu ternyata biaya yang dikeluarkannya lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk makanan bergizi. Itu karena merokok pada biasanya pengendalian biaya belanja
itu dilakukan oleh yang mencari nafkah. Yang mencari nafkah bapaknya. Bapaknya kemudian beli rokok dari uang gajinya. Dan uang gaji yang diberikan kepada ibunya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang digunakan untuk mengkonsumsi rokok. Kenapa timbul seperti itu? Karena faktor adiktif rokok itu sulit untuk dikendalikan. Sekali dia merokok, maka untuk menghentikan rokok butuh effort dan upaya. Itu bukan karena soal kemauan, tetapi memang karena faktor-faktor dan zat-zat adiktif yang ada di dalam rokok itu membuat dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk berhenti merokok. Karena itu, karena tidak bisa mengendalikan secara patofisiologi tersebut, maka yang timbul adalah bahwa keinginan untuk membelanjakan uang membeli rokok semakin lama semakin banyak. Ini tugas kita untuk melakukan edukasi sehingga belanja untuk rokok ini di rumah tangga menjadi lebih sedikit. Konsekuensinya tidak cuma karena belanjanya semakin banyak untuk rokok, kemudian uangnya habis untuk rokok dan sedikit untuk belanja makanan bergizi, tetapi juga bahwa implikasi kesehatan untuk perokok pasif yang ada di rumah tangga, untuk anaknya, untuk istrinya menjadi semakin besar. Karena itu upaya pendekatan keluarga menjadi salah satu momentum yang penting dari penemuan dari survei GATS ini untuk memberikan edukasi berbasis keluarga supaya orang mau berhenti merokok dan membelanjakan uang pembelanjaan ini lebih banyak untuk memberikan makanan bergizi dan kegiatan yang bermanfaat dibandingkan dengan membeli rokok. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, memang ada rokok elektrik. Kita buatkan juga regulasinya bahwa merokok elektrik itu sama berbahayanya dengan merokok konvensional. Dan ini terus kita canangkan edukasi ini dan aturan-aturan ini supaya kita bisa melakukan pengendalian terhadap mereka yang melakukan berhenti merokok. Tidak ada bedanya resiko merokok konvensional dan merokok elektrik, dua-duanya sama-sama berbahaya, baik untuk masa sekarang, masalah sosial ekonomi, maupun untuk masa depan, masalah penyakit yang mungkin timbul akibat merokok elektrik tersebut. Terima kasih. Beda? Sudah cukup. Tutup orangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.